Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Oh haleluya. Mari kita satu di dalam doa untuk menerima renungan di pagi ini. Bapa yang maha baik, perkenankan kami datang mengucapkan syukur dan terima kasih karena kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, dan itu adalah merupakan berkat yang Tuhan karuniakan kepada kami. Itu sebabnya kami rindu Engkau berfirman di pagi ini, sebelum kami melakukan segenap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu hati-hati pikiran negatif. Matius 9 ayat 4 berkata demikian, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Nah, saudara, semua orang pasti mengakui bahwa pikiran adalah medan peperangan yang sesungguhnya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, kita selalu diperhadapkan dengan pergumulan yang berat berkenaan dengan pilihan hidup yang tidak mudah. Berpikiran positif atau berpikiran negatif. Berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari, orang lebih cenderung memikirkan hal-hal yang negatif daripada berpikiran positif. Nah, saudara, ketika melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat menyembuhkan orang yang lumpuh, semestinya orang akan memuliakan nama Tuhan dan imannya semakin teguh. Tetapi para ahli Taurat justru langsung berpikiran negatif terhadap Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, Ia menghujat Allah. Nah, perhatikan Matius 9 ayat yang ketiga. Bukankah kita juga seringkali berpikiran negatif terhadap Tuhan dan menuduhnya berlaku tidak adil dan jahat? Yaitu ketika doa-doa kita belum beroleh jawaban, ketika sakit kita belum juga sembuh, ketika masalah kita belum juga ada jalan keluar, padahal kita sudah berdoa. Dalam hubungan dengan sesama, kita pun mudah sekali berpikiran negatif dan selalu menaruh curiga terhadap orang lain. Jika kita selalu berpikiran negatif setiap hari, saudara, berhati-hatilah. Dari manakah datangnya pikiran negatif? Iblis selalu menawarkan hal-hal negatif ketika manusia berada pada suatu kebutuhan. Sebagai contoh, saudara, ketika Tuhan Yesus lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam, iblis menawarkan solusi untuk mengubah batu menjadi roti. Iblis juga menawarkan kebanggaan, kehebatan, dan kemegahan yang merupakan impian dan keinginan setiap manusia. Saudara bisa baca dalam Matius 4 ayat 1-11. Namun, Tuhan Yesus dapat berkata tidak terhadap semua tawaran iblis. Pikiran negatif juga datang dari keinginan kita sendiri yang sewaktu-waktu muncul. Yakobus 1 ayat 14 berkata, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, saudara, apa yang kita pikirkan itu menentukan arah hidup kita dan membawa kita kepada kesukaran. Karena itu Rasul Paulus menasihatkan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat yang ke-8. Akhirnya saya tutup dengan kalimat ini. Kita akan menang atas pikiran negatif jika kita memakai pedang roh, yaitu firman Tuhan, dan senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kepada kami supaya kami hati-hati terhadap pikiran yang negatif, karena akan membawa kami kepada suatu keadaan yang sungguh-sungguh pada jalan yang rusak, sehingga kehidupan kami bukannya mengalami kebahagiaan, tetapi mengalami satu pergumulan di mana persekutuan kami dengan orang lain menjadi rusak. Ada kemarahan, ada dendam, ingin membalas, dan sebagainya. Ampunilah kami Tuhan, karena Engkau ikut bekerja mendatangkan kebajikan bagi setiap orang yang Engkau kasihi. Ajar kami tidak berpikiran negatif, tetapi positif. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi, walaupun itu merupakan kesukaran bagi kami, namun kami tetap berpikiran positif. Oleh karena Engkau mempunyai rencana terhadap masa depan kami, adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan yang baik. Terima kasih banyak Bapa. Pikiran yang negatif akan merusak kehidupan kami sendiri, sehingga kami tidak bisa nyaman menikmati hidup yang saat ini kami hadapi. Kami tidak bisa tidur dengan tenang. Kami tidak bisa makan dengan rasa yang sedap. Kami tidak bisa minum dengan rasa yang segar. Oleh karena pikiran kami negatif terhadap persoalan, terhadap masalah, terhadap orang lain, terhadap siapapun, mungkin terhadap keluarga. Itu sebabnya ampunilah kami. Dan terima kasih untuk renungan di pagi ini. Kami mau menjaga supaya kami tidak berpikiran negatif. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat semua kami pendengar renungan gembala ini. Kiranya Tuhan berkenan menjamah kami, memberikan kepada kami hati yang baru yang selalu berpikiran positif. Terima kasih banyak Bapa. Semua pergumulan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan akan membuka jalan. Kalau ada pendengar yang sakit, ulurkan tangan-Mu. Kuasa penyakit Tuhan enyahkan demi bilur-bilur-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau masalah yang mengenai kebutuhan hidup, Tuhan buka jalan dan berkatilah kiranya. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan pasti mendengar apa yang kami pohonkan. Karena kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat.